Assalamualaikum, saudara seimanku. Berikut ini, tahapan perjalanan manusia sampai berakhir di surga atau neraka. Yang pertama adalah alam ruh, yang secara keseluruhan hanya Allah yang maha tahu tentang dunia ruh ini. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup, dan ini sepenuhnya urusan Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Berikut yang kedua adalah alam rahim atau alam kandungan. Manusia akan berada di alam rahim selama 40 minggu. Di alam ini, terjadi peristiwa kesaksian setiap hamba bahwa Allah adalah Tuhannya. Ini sebenarnya menjadi titik tolak seorang manusia di awal kehidupannya yang kemudian menjadi fitrah setiap manusia. Di alam rahim juga terjadi penyertaan takdir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan nasib manusia. Berikutnya yang ketiga adalah alam dunia. Kata dunia berasal dari kata Arab, yang berarti dekat, rendah, hina. Rasulullah pun mensifati dunia sesuatu yang lebih hina dibanding bangkai anak kambing. Di alam dunia kita dipinjamkan fisik oleh Allah yang disebut sebagai ahsani takwim atau bentuk yang sebaik-baiknya, dalam artian tempat bagi manusia secara fisik. Yang keempat adalah alam barzakh atau alam kubur. Barzakh berarti dinding yang tebal, di mana orang yang telah memasuki alam ini tidak akan bisa kembali ke dunia. Ketika masuk ke alam kubur, raga-raga manusia akan hancur di tanah kecuali para nabi dan para wali Allah. Sebab fisik mereka senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat yang melanggar ketentuan Allah selama di dunia. Seluruh fisik tersebut juga selalu digunakan untuk hal-hal baik yang disukai Allah. Di alam kubur juga terdapat malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan kepada mayat serta menggazabnya. Berikutnya adalah hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta semua isinya. Pada hari itu, tidak ada satu pun planet yang tersisa. Semua hancur termasuk bumi yang kita tempati. Kemudian adalah hari kebangkitan. Disebut juga sebagai Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan adalah salah satu peristiwa hari kiamat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Perjalanan selanjutnya kita menuju ke Padang Mahsyar, tempat di mana berkumpulnya kembali umat manusia yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia-manusia akhir zaman yang hidup di saat peristiwa kiamat. Selanjutnya Rasulullah memberikan syafaatnya. Dikala Nabi dan Rasul lain kebingungan, Nabi Muhammad SAW dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatnya pada Yaumul Akhir. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya agar terhindar dari siksa neraka. Kemudian adalah Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal. Pada hari ini semua perbuatan manusia baik atau buruk diperhitungkan. Yaumul Hisab berarti hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Selanjutnya adalah penyerahan catatan amal. Dalam hal ini lembaran catatan amal perbuatan adalah sebuah kitab yang mencatat seluruh tindakan-tindakan baik dan buruk manusia dan akan diberikan kepadanya kelak di akhirat. Berdasarkan riwayat, terdapat dua malaikat yang berada di bahu kanan dan kiri setiap manusia. Kemudian kita menuju ke Yaumul Mizan, adalah hari penimbangan di mana semua amal yang sudah diperlihatkan dan dicatat akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya untuk bisa menentukan seseorang akan masuk surga atau neraka. Kemudian adalah telaga Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari tersebut, orang-orang pilihan dari umat Rasulullah SAW akan mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi Muhammad SAW disebut terletak di Padang Mahsyar. Menurut Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, dalam Mawsu'ah Al-Huquq Al-Islamiyah, telaga Nabi Muhammad SAW adalah telaga paling besar dan agung yang panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Kemudian adalah Jembatan Al-Sirath,
yang dipasangkan di tengah-tengah jahanam untuk kita lewati. Apakah kita tergelincir ke neraka jahanam atau masuk ke surga? Jembatan sirat ini digambarkan seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Siapa saja yang mampu melewatinya. Mereka adalah syuhada. Orang-orang yang mati syahid akan melewati Syirath dengan kecepatan bagai kuda. Al-Hujjaj, orang-orang yang melaksanakan haji akan berjalan menyeberangi Syirath selama 1 hari penuh. Al-Muthi'un, orang-orang yang taat akan melewati Syirath selama 1 bulan. Dan akhir dari semuanya adalah surga atau neraka. Ini adalah tempat tinggal manusia di kehidupan akhirat. Surga adalah alam akhirat yang membahagiakan, yang hendak tinggal di dalamnya dalam keabadian. Sementara itu, neraka adalah alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan. Semoga kelak kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kekalnya keabadian surga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.